Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaludin Isa dengan NIM A40122052. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 kurikulum dari negara Singapura, Jepang, dan Selandia Baru, dan mencoba membandingkan dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama ada Singapura. Singapura selalu menjadi pilihan bagi banyak siswa internasional. Kurikulum pendidikan Singapura terkenal sangat baik. Di Singapura, sistem pendidikan mencakup 6 tahun sekolah dasar, kemudian 4 hingga 6 tahun sekolah menengah, dan 1 hingga 3 tahun untuk post-secondary school. Sistem pendidikan Singapura sangat terpusat. Kementerian Pendidikan mengawasi lembaga pendidik dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Kementerian juga mengalokasikan dana untuk semua sekolah, menetapkan silabus mata pelajaran dan ujian nasional, mengawasi kredensial guru, mengelola sistem evaluasi dan promosi guru. Kurikulum dalam pendidikan Singapura. Kementerian Pendidikan mengawasi pengembangan kurikulum nasional yang mencakup Desired Outcomes of Education. Pengajaran di Singapura terutama berfokus pada cakupan kurikulum, transmisi pengetahuan faktual dan prosedural, serta mempersiapkan siswa untuk ujian akhir semester dan ujian nasional yang berisiko tinggi. Kurikulum sekolah dasar mencakup 10 bidang pelajaran, yakni bahasa Inggris, bahasa ibu, matematika, sains, seni musik, pendidikan jasmani, studi sosial, dan pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Kelas coding ditambahkan ke kurikulum pada tahun 2019, sedangkan pada 2021 Kementerian memperkenalkan kurikulum pendidikan karakter dan kewarganegaraan yang diperbarui dan fokus pada kesehatan mental dan kesehatan dunia maya. Di akhir sekolah dasar, semua siswa mengikuti ujian sekolah atau biasa disebut PSLE dalam 4 mata pelajaran, yakni bahasa Inggris, matematika, sains, dan bahasa ibu. Berdasarkan hasil penelusuran, dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang signifikan antara kurikulum sekolah dasar di Singapura dan Indonesia. Singapura memiliki sistem pendidikan berkualitas tinggi, menduduki peringkat kedua dunia dalam hal keterampilan membaca, matematika, dan sains siswa berusia 12 tahun. Sebaliknya, sistem pendidikan di Indonesia masih tertinggal dalam kualitas pendidikan yang jauh berbeda dibandingkan Singapura. Kurikulum Merdeka di Indonesia merupakan kurikulum baru yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menyederhanakan struktur kurikulum dan menjadikannya lebih relevan dan interaktif. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan rekrutmen dan pelatihan guru untuk mencapai tingkat kualitas pendidikan yang setara dengan Singapura. Dari segi kurikulum, terdapat perbedaan antara kedua negara. Kurikulum di Singapura fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi siswa, sedangkan kurikulum di Indonesia masih terintegrasi dengan mata pelajaran sains terpadu. Baik, yang kedua ada negara Jepang. Kualitas pendidikan di Jepang memang tak perlu dipertanyakan lagi jika melihat berhasilnya Jepang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah kurikulum pendidikan di negara tersebut. Tak hanya di Indonesia yang gemar ganti kurikulum pendidikan, negara maju seperti Jepang pun kerap ganti kurikulum. Untuk tingkat sekolah dasar, sifat dan karakteristik kurikulum di Jepang hampir sama dengan kurikulum SD di Indonesia. Hanya yang membedakan adalah pada mata pelajaran kebiasaan hidup yang umumnya diajarkan di kelas 1 dan 2. Tujuan utama diajarkan mata pelajaran ini adalah untuk mengenalkan dan membiasakan anak-anak pada pola hidup mandiri daripada mengajarkan mata pelajaran IPA dan IPS. Jepang lebih memilih memperkenalkan tata cara kehidupan sehari-hari kepada anak-anak yang baru lulus dari tingkat TK, yang lebih memfokuskan kegiatan bermain daripada belajar di dalam kelas. Pembelajaran utama seperti bahasa Jepang dan berhitung mempunyai porsi yang lebih dibandingkan pelajaran lainnya, sedangkan pelajaran moral diajarkan tidak secara khusus dalam mata pelajaran tertentu, tetapi diajarkan oleh wali kelas sejam seminggu atau diintegrasikan melalui pelajaran lain. Dan pendidikan moral sudah termasuk pada pendidikan agama Kristen, Buddha, dan Shinto.
Selain murid disibukkan dengan pendidikan akademik, pendidikan bersifat estetik berupa musik dan menggambar juga diajarkan dalam porsi besar di kelas 1 dan 2. Di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik ke kelas 2. Terdapat beberapa perbedaan antara kurikulum di sekolah dasar di Jepang dan Indonesia. Yang pertama yaitu mata pelajaran. Kurikulum sekolah dasar di Jepang memiliki mata pelajaran yang lebih sedikit dibanding Indonesia, sehingga siswa dapat lebih fokus belajar dan tidak merasa kewalahan. 2. Jam sekolah. Di Jepang, sekolah dasar dimulai pada pukul 8.00 dan berakhir pada pukul 15.00. Sedangkan di Indonesia dimulai pada pukul 6 atau 7 dan berakhir pada pukul 15. 3. Seragam sekolah. Di Jepang, siswanya memakai seragam yang mirip dengan pakaian pelaut atau seragam militer. Sedangkan di Indonesia terdapat berbagai jenis seragam merah putih, batik, dan pramuka. 4. Pendekatan pengajaran. Kurikulum Jepang menekankan pembelajaran langsung dan kerja kelompok, sedangkan kurikulum Indonesia lebih fokus pada pengajaran yang dipimpin guru. Kurikulum di Selandia Baru sifatnya adalah kurikulum umum yang memfokuskan pada pembelajaran secara individual dan dalam kelompok kecil. Satu hal yang unik adalah bahwa Selandia Baru memiliki 2 kurikulum nasional. Kurikulum pertama disebut The New Zealand Curriculum atau diterapkan oleh sekolah-sekolah berbahasa Inggris secara umum, sementara sekolah berbahasa Maori atau suku asli Selandia Baru menggunakan kurikulum berbasis filosofi Maori yang disebut The Marautanga Aotearoa. Pada pendidikan dasar, kurikulum pendidikan di Selandia Baru fokus pada dasar pembelajaran di berbagai mata pelajaran dan kompetensi, tetapi terutama dalam literasi dan berhitung. Sederhananya, anak-anak sekolah dasar diajarkan hal-hal dasar dari setiap ilmu, tidak melebar ke sana kemari, tetapi fokus pada hal-hal mendasar yang perlu diketahui anak pada setiap tingkatan usianya. Sekolah sangat meminimalisir pekerjaan rumah alias PR, kalaupun ada biasanya berupa proyek menulis, membaca, dan membuat resensi buku atau proyek kreativitas. Anak-anak tidak pernah membawa tas berat. Semua buku-buku pelajaran dan alat tulis disimpan di sekolah. Anak hanya perlu membawa perlengkapan diri seperti topi, jaket, makanan, minuman, dan kebutuhannya yang lain setiap kali berangkat ke sekolah. Visi kurikulum pendidikan Selandia Baru adalah orang muda yang percaya diri, terhubung, terlibat secara aktif, dan pembelajaran seumur hidup. Prinsip dasar yang ditetapkan yaitu harapan tinggi, perjanjian Waitangi, keanekaragaman budaya, inklusi, belajar untuk belajar, keterlibatan komunitas, koherensi, fokus masa depan. Ada beberapa perbedaan dalam sistem pendidikan antara kedua negara, yaitu Selandia Baru dan Indonesia. Di Selandia Baru, anak berusia 5 tahun bisa langsung bersekolah di kelas 1 sekolah dasar. Sedangkan di Indonesia, anak-anak biasanya mulai bersekolah di sekolah dasar pada usia 6 tahun. Di Selandia Baru, kurikulum dirancang untuk mengenali berbagai kemampuan, keyakinan agama, kelompok etnis, tingkat pendapatan, gagasan belajar mengajar, dan memungkinkan penyedia pendidikan untuk mengembangkan karakter spesifik mereka sendiri. Sebaliknya, sistem pendidikan nasional di Indonesia masih belum dapat terselenggara dengan baik. Dari segi jumlah mata pelajaran, Selandia Baru memiliki mata pelajaran yang lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Dari segi jumlah mata pelajaran, Selandia Baru memiliki mata pelajaran yang lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Namun, kurikulum di Selandia Baru dirancang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing siswa. Misalnya saja, jika seorang siswa mempunyai minat dan bakat dalam bidang seni, maka pihak sekolah akan lebih banyak memberikan pelajaran seni. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang kurikulum di 3 negara berbeda, dan saya mencoba membandingkan dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.